Selamat pagi bagi kita semua, Jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kau memberikan berkat yang baru, kekuatan yang baru. Untuk itu ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami, apapun pekerjaan kami ingin dikuatkan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh kami dengarkan dengan baik dan benar. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, jemaat Tuhan GBKP Klasis Jakarta Kalimantan dan yang juga menyaksikan channel YouTube GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 3, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Salam bagi kita semua, salam sehat Jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita mengerti bahwa kehidupan di masa-masa pembuangan, kehidupan di masa-masa yang berat, di masa-masa yang penuh dengan tekanan bukan merupakan hal yang gampang untuk menjalaninya. Tapi melalui renungan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Yesaya 44 ayat 3, ini mau menceritakan bahwa dalam masa yang berat sekalipun, dalam masa yang penuh perjuangan sekalipun, Allah tetap mengingat janjinya kepada bangsa pilihannya. Sekalipun bangsa pilihannya itu pernah melukai hati Allah, pernah tidak menyenangkan hati Allah, tapi dalam Yesaya 44 ayat 3 ini Allah membesarkan hati umatnya, memberikan jaminan bahwa Allah menyediakan berkat-berkat yang besar bagi mereka ketika mereka nanti kembali dari pembuangan. Artinya ketika mereka kembali nanti dari pembuangan dari Babel ke Yerusalem, ke kampung halamannya, mereka akan menantikan berkat-berkat Tuhan. Mereka akan menantikan kekuatan Tuhan. Saya agak menarik ya, bukan agak, tapi saya sangat menarik sekali dari ayat 1. Saya baca dari ayat 1 walaupun kita disapa dari ayat 3. Tapi dari ayat 1 dikatakan bahwa orang Israel menerima hal-hal yang luar biasa. Bangsa Israel dikatakan sebagai bangsa yang berbahagia karena adanya perjanjian antara bangsa itu dengan Allahnya. Sehingga di ayat 2 dikatakan bangsa Israel itu adalah disebut Yeshurun. Bisa dilihat di dalam bahasa Indonesia ya. Yeshurun katanya, hai Yeshurun yang telah kupilih. Yaitu Yeshurun itu artinya orang yang jujur dan tulus hatinya. Bayangkan sebegitu dekatnya Allah, sebegitu sayangnya Allah kepada bangsa ini. Karena Yeshurun itu adalah nama puitis untuk umat Israel. Begitu sayangnya sehingga Allah memberikan gelar, memberikan penyebutan bagi bangsa Israel itu dengan Yeshurun, orang yang jujur dan tulus hatinya. Artinya apa? Dalam masa-masa yang berat, dalam masa menanti-nantikan keselamatan untuk kembali dari pembuangan ke kampung halaman di Yerusalem, Israel diminta untuk tidak takut akan persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dihadapi. Karena begitu luar biasa perjanjian Allah kepada umatnya. Kenapa seperti itu jemaat Tuhan? Karena Israel adalah hambanya Tuhan. Dan hanya orang yang melayani Tuhan yang akan diakui, didampingi, diperhatikan Tuhan agar mereka tidak dijahati oleh apapun. Termasuk dalam kita menghadapi masa-masa yang berat karena pandemi ini. Kalau kita katakan bahwa Tuhan sangat jauh, Tuhan jauh, Engkau jauh, Tuhan di mana Engkau Tuhan? Tapi melalui sapaan teduh, melalui sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Yeshurun, orang yang tulus hatinya, orang yang baik hatinya, Allah mengenal Israel. Israel dipilih Allah dan Allah akan tetap pada pilihannya itu sendiri.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena Israel adalah makhluk ciptaannya. Kalau dikatakan dalam teks-teks di perjanjian lama, Allah yang menjadikan mereka, Allah membentuk mereka sejak dari kandungan, berarti Allah mengenal mereka. Sejatuh-jatuhnya Israel, bagaimanapun terpuruknya Israel, tapi perjanjian Allah tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah sirna dalam kehidupan bangsa ini. Kita akan memetik perenungan dari firman Tuhan yang menguatkan kita di pagi hari ini, bahwa seberat-beratnya hidup yang kita jalani, kalau kita katakan, Tuhan apakah Engkau marah kepada kami dalam situasi yang berat ini? Tuhan apakah Engkau meninggalkan kami dalam situasi yang begitu pelik ini? Tapi melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan kata Yosua 23:3, Tuhan itu berjuang bersama-sama dengan kita menghadapi pandemi ini, menghadapi situasi yang berat ini. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan, melalui renungan kita Yesaya 44 ayat 3, kita bisa lihat berkat-berkat perjanjian yang telah Allah sediakan untuk bangsa Israel sampai kepada cucu-cucunya. Jangan takut, jangan gentar, tapi bukan berarti kita juga mau mati konyol dalam menghadapi masa pandemi ini. Tapi kita lihat dalam Yesaya 44 ayat 3, Allah mempersiapkan sampai ke keturunan kita, sampai ke anak cucu kita, orang-orang yang peka. Apa maksudnya? Orang-orang yang peka akan kebutuhan rohani mereka, akan kedekatan mereka dengan Tuhan. Maka mereka akan sampai ke dalam perenungan bahwa Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Kenapa demikian? Karena begitu luar biasanya kehausan mereka akan kedekatan mereka dengan Tuhan. Aku ini adalah bangsamu ya Tuhan, kata bangsa Israel seperti itu. Karena begitu luar biasanya, sehingga Allah mengatakan, aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus. Aku akan memberikan berkat kepada orang Israel, katanya. Allah akan mencurahkan air ke tanah yang haus akan kebenaran. Orang itu akan dipenuhi. Air akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh menginginkan berkat-berkat rohani di atas semua kenikmatan duniawi, di atas semua kenikmatan dunia. Orang-orang yang tandus seperti tanah kering akan disirami dengan anugerah Allah, dengan berkat Allah, dengan luapan-luapan anugerah itu, dan Allah sendiri akan memberikan pertumbuhannya. Allah sendiri akan memberikan pertumbuhannya, membangkitkan kita, menolong kita. Sekalipun tanah itu begitu kering, sekalipun berat pergumulan ini, tapi kata teks ini, Allah memiliki anugerah yang tidak pernah kita pikirkan. Dan anugerah itu diibaratkan seperti air yang menyirami kita, memberikan kelegaan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa tidak ada yang tidak bisa kita lewati bersama Tuhan. Bahkan bangsa Israel dalam masa yang berat sekalipun, dia tetap diperhitungkan Tuhan, karena Tuhan pernah berjanji dan terus akan berjanji, dan terus berjanji memberikan yang terbaik bagi kita. Kiranya kita dikuatkan dalam masa-masa berjuang ini. Kita semua penuh perjuangan, kita semua penuh dengan perjuangan untuk menjalani kehidupan ini. Kita tidak sendiri, Tuhan Allah juga berjuang bersama kita. Allah ikut berjuang. Hidup ini bukan hanya perjuangan kita, tapi juga perjuangan Tuhan. Mari bersama-sama menikmati suka duka hidup ini bersama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas sapaan firman pada pagi hari ini. Melalui pengalaman bangsa Israel ketika mereka khawatir, takut, siapa lagi yang menjadi pemimpin kami, menjadi Tuhan kami, yang menjadi penolong kami. Ternyata Allah tidak melupakan janjinya. Ketika Engkau berjanji akan menemani kami, kami juga akan mampu melewati masa-masa yang berat ini, di masa-masa pandemi ini. Kiranya semuanya jemaat-jemaat Tuhan GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dikuatkan, dimampukan untuk menjalani hidup. Kami juga berdoa secara khusus buat pelayan-pelayan KKR di seluruh wilayah pelayanan GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan. Inilah guru-guru yang terus memikirkan yang terbaik bagi generasi penerus gereja. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan. Mungkin di sana sini masih banyak yang menyalahpahami mereka. Mungkin masih banyak yang melihat dari sudut pandang kekurangan guru-guru KKR. Tapi kami yakin dari mereka lah calon generasi penerus gereja. Tuhan berkati, apapun yang mereka pikirkan, Tuhan
Tuhan yang selalu melengkapinya menjadi hal yang sempurna. Berkatilah semuanya, pengurus KKR Klasis, pengurus KKR Unggun, semuanya Tuhan berkati, pelayan-pelayan KKR, supaya mereka boleh melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami menghadapi masa-masa yang berat ini. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.